Halo semuanya, selamat datang di channel Sari Bercerita. Tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu, dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Rumah itu berdiri dari keputusan-keputusan yang diambil dengan kepala dingin. Tidak ada kisah romantis berlebihan, tidak pula janji-janji yang diucapkan sambil berlutut. Yang ada, hanya dua orang dewasa yang sepakat membangun hidup bersama, dengan kejujuran sebagai pondasi. Bagi Alia, kepercayaan bukan kata manis yang diulang-ulang, melainkan sistem kerja, transparansi, tanggung jawab, dan batas yang jelas. Alia tumbuh sebagai perempuan yang terbiasa berdiri di atas kakinya sendiri. Sejak awal pernikahan, ia sudah mapan, bukan karena warisan, melainkan kerja bertahun-tahun yang rapi dan disiplin. Ia mengelola keuangan dengan teliti, memahami arus uang, dan membangun jaringan usaha sedikit demi sedikit. Ketika menikah, ia tidak menyerahkan kendali hidupnya, juga tidak menuntut suaminya menjadi pahlawan. Ia hanya ingin pasangan yang jujur dan mau berjalan sejajar. Raka, suaminya, adalah tipe lelaki yang tenang, tidak banyak bicara, jarang menunjukkan ambisi besar. Ia lebih sering mengangguk, mendengarkan, lalu mengerjakan apa yang disepakati. Dalam pandangan banyak orang, Raka adalah suami idaman, patuh, tidak temperamental, dan tampak bersyukur. Ia mengelola usaha keluarga dengan rapi, setidaknya dari luar, dan selalu menyebut Alia sebagai penopang utama ketika diminta berbicara di depan orang lain. Usaha itu memang lahir dari modal Alia, bukan sekedar uang, melainkan kepercayaan. Relasi pemasok, rekomendasi mitra, hingga akses perizinan, semuanya terhubung pada nama Alia yang dikenal bersih dan profesional. Raka menjalankan operasional harian, mengawasi karyawan, memastikan produksi, dan bernegosiasi dengan pelanggan. Mereka membagi peran dengan jelas, tanpa ego. Alia tidak merasa lebih tinggi, Raka pun tidak merasa direndahkan. Di rumah, ritme mereka tenang. Pagi dimulai dengan kopi hitam dan catatan kecil di meja makan. Angka-angka yang harus diawasi, jadwal rapat, dan kebutuhan rumah tangga. Alia menyukai keteraturan. Baginya, stabilitas adalah bentuk cinta. Raka mengikuti ritme itu, tampak nyaman berada dalam struktur yang jelas. Mereka jarang bertengkar, dan jika ada perbedaan pendapat, selalu diselesaikan dengan logika. Namun perubahan tidak selalu datang sebagai badai. Kadang ia menyelinap sebagai angin kecil yang terasa dingin di tengkuk. Alia mulai menyadari Raka sering pulang lebih larut. Alasannya sederhana dan terdengar masuk akal. Urusan usaha, pertemuan mendadak, atau mengecek gudang. Ia tidak langsung curiga. Dunia bisnis memang menuntut waktu. Tapi ada perbedaan antara sibuk dan menjauh, dan Alia peka terhadap perbedaan itu. Raka juga mulai membawa ponsel kemana-mana. Bukan hanya ke kamar mandi, tapi juga ke dapur, ke teras, bahkan ke meja makan. Layarnya selalu menghadap ke bawah. Ketika notifikasi muncul, ia cepat-cepat menggeser layar, senyumnya tipis dan singkat. Alia memperhatikan, tanpa bereaksi. Ia terbiasa mengamati sebelum menyimpulkan. Percakapan mereka tetap berjalan, tapi ada jeda yang tak biasa. Raka lebih sering menjawab singkat, seolah pikirannya berada di tempat lain. Jika Alia bertanya detail, bukan untuk menginterogasi, melainkan memahami, Raka mengangguk dan berkata, "Nanti aku jelaskan," yang seringkali tidak pernah benar-benar dijelaskan. Alia tidak menuduh, ia juga tidak menggeledah. Prinsipnya sederhana, kepercayaan tidak dijaga dengan kecurigaan, melainkan dengan konsistensi. Ia memberi ruang, sembari menilai apakah ruang itu disalahgunakan. Dalam diam, ia mencatat perubahan-perubahan kecil, jadwal yang bergeser, panggilan yang diangkat menjauh, dan kebiasaan baru yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Di sisi lain, Raka tetap tampil sebagai suami yang patuh. Ia tidak membantah keputusan Alia, tidak menuntut lebih. Saat Alia mengajukan rencana investasi baru, Raka mengangguk dan berkata akan menyesuaikan. Saat Alia menunda pengeluaran rumah tangga tertentu, Raka setuju. Semua tampak normal, terlalu normal hingga terasa mekanis.
Suatu malam saat hujan turun tipis, Alia menunggu Raka di ruang tengah. Jam menunjukkan hampir 11. Ia menutup laptopnya, merapikan kertas, lalu menyiapkan teh hangat. Ketika Raka masuk, basah dan sedikit tergesa, Alia hanya bertanya, "Capek?" Raka menjawab, "Lumayan." Lalu duduk tanpa menatap. Mereka minum dalam diam. Tidak ada pertengkaran, tidak ada adegan dramatis. Justru disitulah Alia merasa ada yang bergeser. Intimasi tidak selalu tentang sentuhan. Kadang ia hadir sebagai keberanian untuk menatap dan berkata jujur. Dan malam itu, tatapan itu absen. Alia memilih tetap tenang. Ia tahu kepanikan hanya akan merusak penilaian. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang kehilangan arah hanya karena perubahan kecil. Ia adalah tulang punggung, bukan hanya finansial, tapi juga emosional. Jika ada retak, ia ingin melihatnya dengan jelas sebelum memutuskan apapun. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama, namun rasa asing perlahan mengendap. Alia semakin rapi dalam bekerja, semakin teliti dalam mencatat. Ia tidak mencari bukti, tidak pula memasang jebakan. Ia percaya kebenaran memiliki kebiasaan buruk. Ia selalu meninggalkan jejak. Rumah itu masih berdiri kokoh. Pagi tetap dimulai dengan kopi, usaha tetap berjalan, dan pasangan itu masih terlihat stabil di mata orang lain. Namun di balik dinding yang dibangun dari kepercayaan, Alia merasakan sesuatu yang halus, seperti suara kayu yang berderak pelan. Bukan tanda runtuh, melainkan peringatan. Dan Alia, dengan segala rasionalitas dan kemandiriannya, tahu satu hal pasti, kepercayaan adalah fondasi. Sekali ia retak, rumah tidak akan roboh seketika. Namun siapapun yang mengabaikannya sedang memilih untuk menguji batas kesabaran dan batas harga diri seorang perempuan yang terbiasa memegang kendali hidupnya sendiri. Kabar itu datang tanpa bentuk yang jelas, seperti bau asap yang tertangkap hidung sebelum api terlihat. Alia tidak mendengarnya dari mulut yang ingin menjatuhkan, melainkan dari percakapan singkat yang terlewat, sepotong kalimat yang tidak sengaja jatuh di ruang publik. Ia tidak langsung menoleh, tidak pula menyela. Ia hanya menyimpan kalimat itu, rapi, di tempat yang aman dalam pikirannya. "Mas Raka sering dibantu perempuan itu ya?" Kalimat itu melintas begitu saja, diucapkan ringan, seolah tak berarti apa-apa. Alia mengangkat wajahnya dengan ekspresi netral, lalu tersenyum kecil. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Ia sudah belajar, informasi terbaik sering datang saat orang merasa tidak sedang diinterogasi. Perempuan itu, nama yang kemudian ia dengar berulang, disebut dengan nada lembut. Digambarkan rajin ibadah, tutur katanya halus, dan sering hadir membawa solusi. "Cuma membantu," kata orang-orang. "Kasihan, dia niatnya baik." Narasi itu terdengar familiar, terlalu familiar. Alia tahu betul bagaimana kebaikan sering dijadikan selimut untuk menutupi niat yang belum tentu bersih. Alia tidak bereaksi. Ia pulang dengan langkah tenang, menaruh tas di tempat biasa, dan melanjutkan rutinitasnya. Di meja kerja, ia membuka catatan harian yang bukan berisi keluhan, melainkan pengamatan. Tanggal, jam, perubahan kecil. Bukan untuk menuduh, hanya untuk memahami pola. Rasionalitas adalah caranya menjaga diri dari kesimpulan terburu-buru. Di hari-hari berikutnya, bisik itu tidak menghilang. Ia datang dalam bentuk cerita singkat yang tidak pernah lengkap. Ada yang mengatakan Raka sering terlihat berdiskusi dengan seorang perempuan di luar jam kerja. Ada pula yang menyebut perempuan itu kerap mengantar makanan ke tempat usaha. Semuanya disampaikan dengan senyum sopan dan nada tidak ingin terlibat. Alia mengangguk, berterima kasih, lalu menutup percakapan. Di rumah, Raka tetap Raka yang tenang. Ia tidak berubah menjadi defensif, tidak pula menunjukkan rasa bersalah yang kentara. Justru itulah yang membuat Alia semakin berhati-hati. Ia tidak ingin menuduh seseorang yang masih berdiri di wilayah abu-abu. Baginya, menuduh tanpa data adalah bentuk ketidakadilan, bahkan kepada diri sendiri. Alia mulai mengamati lebih cermat. Ia tidak memeriksa ponsel Raka, tidak menanyai karyawan dengan nada curiga. Ia hanya memperhatikan ritme, waktu pulang yang sedikit lebih lambat ketika nama perempuan itu disebut-sebut hadir. Perubahan nada suara Raka saat menerima panggilan tertentu. Pilihan kata yang menjadi lebih umum, lebih aman, seolah menghindari detail. Perempuan itu, dari cerita yang sampai ke telinga Alia, digambarkan selalu membawa label menolong. Menolong usaha yang sedang sibuk, menolong urusan kecil yang tidak sempat diurus, menolong dengan dalih empati. Alia mengenali pola itu, bukan karena ia sinis, melainkan karena ia pernah berada di posisi yang sama,
menolong tanpa perlu mengklaim. Bedanya, Alia tahu batas. Suatu sore, Alia bertemu langsung dengan perempuan itu. Bukan pertemuan yang direncanakan, melainkan kebetulan yang terasa terlalu rapi untuk disebut acak. Perempuan itu tersenyum lembut, menundukkan kepala sedikit, dan menyapa dengan sopan. Ucapannya halus, pilihan katanya penuh kehati-hatian. Ia menyebut Raka dengan hormat, menyelipkan kalimat-kalimat religius yang terdengar menenangkan. Alia membalas dengan sikap yang sama, tidak dingin, tidak hangat berlebihan. Ia mengamati cara perempuan itu berdiri, cukup dekat untuk terlihat akrab, cukup jauh untuk tampak sopan. Ia mendengar bagaimana perempuan itu menyebut kehadirannya sebagai sekadar membantu, seolah perannya kecil dan nyaris tak berarti. Alia tersenyum, mencatat. Dalam perjalanan pulang, Alia tidak merasa marah. Ia justru merasa pikirannya semakin jernih. Perempuan itu bukan sosok yang agresif. Ia lembut, berhati-hati, dan pintar membingkai kehadirannya sebagai kebutuhan. Itulah yang membuatnya berbahaya, bukan karena ia berteriak, melainkan karena ia berbisik. Malam itu, Alia menyiapkan makan malam seperti biasa. Ia tidak mengubah nada, tidak memancing pengakuan. Raka bercerita tentang pekerjaannya, memilih detail yang aman. Alia mendengarkan, mengangguk dan bertanya seperlunya. Ia tidak menyebut nama perempuan itu. Ia tidak ingin memberitahu bahwa ia sudah mendengar. Di dalam dirinya, Alia menyusun potongan fakta seperti menyusun puzzle. Setiap cerita yang ia dengar, setiap perubahan kecil, ia tempatkan pada posisi yang tepat. Ia tahu, kebenaran jarang datang sebagai pengakuan tiba-tiba. Ia datang sebagai akumulasi, cukup tenang untuk diabaikan, cukup konsisten untuk dipercaya. Alia juga menilai dirinya sendiri. Ia bertanya, apakah ini kecemburuan? Apakah ini ketakutan kehilangan? Ia menimbang dengan jujur. Jawabannya, tidak. Ia tidak takut bersaing, dan ia tidak bergantung pada siapapun untuk berdiri. Yang ia jaga adalah martabat, dan martabat tidak dinegosiasikan dengan asumsi. Hari-hari berlalu dan bisik itu semakin sering terdengar, meski tetap samar. Tidak ada bukti yang bisa dipegang, belum ada garis yang dilanggar secara terang-terangan. Alia tetap pada prinsipnya, tidak menuduh sebelum waktunya. Ia percaya pada data, bukan gosip, pada pola, bukan cerita tunggal. Suatu ketika ia mendengar kalimat yang membuatnya berhenti sejenak. Perempuan itu orangnya sabar, niatnya ibadah. Alia tersenyum tipis. Ia tahu, label religius sering menjadi perisai paling efektif. Ia tidak meremehkan iman siapapun, tetapi ia juga tahu, iman tidak otomatis membenarkan kedekatan yang tidak perlu. Alia tidak mengubah sikapnya pada Raka. Ia tetap profesional dalam urusan usaha, tetap adil dalam pembagian peran. Ia tidak menarik diri, tidak pula mendekat secara berlebihan. Ia memilih posisi netral, cukup dekat untuk melihat, cukup jauh untuk menilai. Di malam-malam sunyi, Alia menulis satu kalimat pendek di catatannya. Bisik tidak pernah berdiri sendiri. Ia menutup buku itu dengan rapi. Ia tahu, cepat atau lambat bisik akan mencari suara. Dan ketika itu terjadi, ia ingin berada dalam posisi siap, bukan sebagai perempuan yang terkejut, melainkan sebagai seseorang yang sudah memahami peta sejak awal. Bab ini tidak berakhir dengan ledakan. Tidak ada tangisan, tidak ada konfrontasi. Yang ada hanya ketenangan yang disengaja dan kecermatan yang terlatih. Alia belum mengambil keputusan apapun. Ia hanya memastikan satu hal. Ketika waktunya tiba, ia tidak akan tersesat oleh emosi. Karena sejak awal, ia memilih untuk mendengar dan mengamati dengan kepala dingin. Kebenaran itu akhirnya muncul bukan sebagai pengakuan, melainkan sebagai kepastian yang tak bisa dibantah. Alia menemukannya pada satu sore yang biasa, tanpa hujan, tanpa firasat berlebihan. Hanya rangkaian detail kecil yang tiba-tiba menyatu, seperti garis yang ditarik lurus setelah lama berkelok. Ia tidak menemukannya dari ponsel Raka, bukan pula dari orang yang ingin mencari muka. Kebenaran itu datang dari sebuah percakapan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Seorang kenalan lama berbicara dengan nada hati-hati, menyebut satu kata yang membuat Alia terdiam. Sirih. Diucapkan pelan, hampir seperti doa yang salah tempat. Alia tidak bereaksi saat itu juga. Ia mengucapkan terima kasih, menutup percakapan, lalu duduk sendiri cukup lama. Pikirannya bekerja cepat, namun tetap tertib. Ia menyusun ulang semua potongan yang sudah ia simpan. Kehadiran perempuan itu, narasi menolong,
Jam-jam yang bergeser, sikap Raka yang semakin tertutup namun tetap patuh. Semua masuk akal sekarang, terlalu masuk akal. Nikah sirih, diam-diam, di balik kata-kata religius yang dibungkus rapi. Alia tidak menangis, tidak ada ledakan emosi, tidak ada teriakan yang menuntut penjelasan. Yang ia rasakan justru sesuatu yang lebih dingin dan lebih dalam, tamparan pada martabat. Bukan karena ada perempuan lain, itu menyakitkan tentu, melainkan karena kebohongan yang dilakukan dengan tenang, terencana, dan disamarkan sebagai ibadah. Malam itu Raka pulang seperti biasa. Alia menyambutnya dengan wajah yang sama, nada suara yang sama. Ia menyajikan makan malam dan duduk berhadapan. Tidak ada perubahan yang bisa dibaca Raka. Alia tidak ingin ia tahu bahwa kebenaran sudah berada di tangannya. Ia ingin melihat sejauh mana kebohongan akan terus berjalan jika diberi ruang. Raka bercerita tentang pekerjaannya, memilih kata-kata yang aman. Alia mendengarkan, bertanya seperlunya dan mengangguk. Di kepalanya, Alia memisahkan dua hal, perasaan dan keputusan. Perasaan ia simpan, keputusan ia rencanakan. Ia tidak ingin merusak posisinya sendiri dengan reaksi spontan. Alia bukan perempuan yang takut kehilangan. Ia juga bukan perempuan yang hidup dari validasi pasangan. Selama ini ia berdiri di atas kerja kerasnya sendiri. Justru karena itulah, pengkhianatan ini terasa lebih menghina. Seolah kepercayaan yang ia berikan dianggap murah, mudah diganti dengan ritual sunyi yang tidak melibatkan kejujuran. Ia mengingat bagaimana Raka selalu terlihat tenang, bagaimana ia patuh pada kesepakatan, namun diam-diam melanggar fondasi paling dasar. Alia menyadari satu hal penting, Raka tidak pernah meminta izin karena ia tahu jawabannya. Maka ia memilih jalan diam, berlindung di balik dalih agama, berharap kebenaran bisa disembunyikan oleh kesalehan simbolik. Di hari-hari berikutnya, Alia semakin tenang. Ketenangan yang bukan kepasrahan, melainkan kontrol. Ia menjalani rutinitasnya dengan lebih rapi, lebih presisi. Di kantor, ia fokus pada angka dan perjanjian. Di rumah, ia menjaga sikap tetap wajar. Ia tidak ingin siapapun, terutama Raka, membaca langkahnya sebelum waktunya. Alia juga memeriksa kembali batas-batas yang selama ini ia pegang. Ia menyadari pernikahan mereka berdiri di atas kesepakatan yang jelas, keterbukaan, dan saling menghormati. Nikah siri itu bukan sekedar pelanggaran janji, itu penghapusan sepihak atas persetujuan yang pernah mereka bangun bersama. Namun Alia tidak tergoda untuk segera membuka semuanya. Ia tahu, konfrontasi tanpa persiapan hanya akan menghasilkan dua hal, pembelaan dan manipulasi. Ia tidak ingin mendengar alasan, ia ingin melihat konsekuensi, dan untuk itu, ia harus menghitung langkah dengan cermat. Ia memperhatikan Raka dengan sudut pandang baru. Setiap kata manis terasa kosong, setiap gestur patuh terasa mekanis. Alia tidak membenci Raka, belum. Yang ia rasakan adalah jarak yang mengeras, seperti tembok yang dibangun perlahan dalam batinnya. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang terus-menerus mempertanyakan nilai dirinya sendiri hanya karena pengkhianatan orang lain. Di suatu pagi, Alia berdiri lebih lama di depan cermin. Ia menatap dirinya dengan jujur. Tidak ada tanda kalah di sana. Tidak ada wajah yang runtuh. Yang ada hanya tekad yang mulai mengkristal. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak merendahkan martabatnya dengan drama. Ia akan bersikap setenang kebenaran itu sendiri. Pasti, tidak terburu-buru, dan tidak bisa disangkal. Alia juga memahami satu hal krusial. Diam bukan berarti lemah. Diam bisa menjadi strategi. Ia memilih diam bukan karena tidak tahu harus berbuat apa, melainkan karena ia tahu terlalu banyak hal dan belum waktunya mengungkapkannya. Raka di sisi lain tampak tidak menyadari apapun. Ia tetap menjalani perannya, merasa aman dalam rutinitas yang ia pikir terkendali. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya kini diawasi oleh seseorang yang tidak lagi dibutakan oleh kepercayaan, melainkan dipandu oleh kejelasan. Suatu malam, ketika Raka tertidur lebih dahulu, Alia duduk di ruang kerja dengan lampu redup. Ia membuka catatannya dan menulis satu kalimat. Pengkhianatan yang disamarkan sebagai ibadah tetaplah pengkhianatan. Ia menutup buku itu, menarik nafas panjang, lalu mematikan lampu. Bab ini tidak diakhiri dengan pertengkaran.
Tidak ada pengakuan, tidak ada tangisan yang ditumpahkan di hadapan siapapun. Yang ada hanyalah keputusan untuk tidak bereaksi sebelum siap. Alia tahu, langkah yang tergesa hanya akan menguntungkan mereka yang bersembunyi di balik doa tanpa kejujuran. Di balik ketenangan rumah itu, sebuah kebenaran telah berdiri tegak. Dan Alia, dengan seluruh rasionalitas dan kemandiriannya, memilih untuk berdiri sejajar dengan kebenaran tersebut. Diam, tegak, dan sepenuhnya sadar bahwa setiap pilihan selanjutnya harus diambil dengan kendali penuh atas hidup dan martabatnya sendiri. Alia mulai bergerak tanpa suara. Tidak ada pengumuman, tidak ada peringatan. Semua dilakukan sesuai aturan, sah dan rapi, sebagaimana ia membangun segalanya sejak awal. Ia tidak memotong aliran uang secara kasar. Ia hanya menarik kembali apa yang sejak semula memang berada di bawah kendalinya. Langkah pertama sederhana, evaluasi keuangan. Alia meminta laporan detail yang selama ini ia percayakan sepenuhnya pada Raka. Ia tidak mencurigai, tidak menekan. Permintaannya terdengar profesional, bahkan wajar. Raka menyerahkan dokumen itu dengan wajah tenang, meski ada jeda sesaat sebelum map itu berpindah tangan. Alia menangkapnya, namun tidak bereaksi. Dari laporan-laporan itulah, Alia melihat celah. Bukan kecurangan besar, melainkan kelonggaran. Pengeluaran kecil yang menumpuk, keputusan yang diambil tanpa perhitungan matang. Ia tidak langsung menyalahkan. Ia hanya mencatat, lalu mengubah skema pendanaan secara bertahap. Beberapa pos dialihkan, beberapa fasilitas ditunda, beberapa dukungan jaringan ia lepaskan dengan alasan administratif. Semua sah, semua bisa dipertanggungjawabkan. Raka mulai merasakannya dalam 2 minggu pertama. Arus kas yang biasanya longgar kini terasa sempit. Pembayaran dari klien melambat karena satu rekomendasi tidak lagi diperpanjang. Pemasok yang dulu ramah kini meminta kepastian tertulis. Tidak ada yang memusuhi, mereka hanya berhenti memudahkan. Raka masih berusaha tenang. Ia menyampaikan situasi itu pada Alia dengan nada datar, seolah ini hanya tantangan bisnis biasa. Alia mendengarkan, mengangguk, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat sasaran. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menegaskan batas. Kalau begitu, kita perlu efisiensi, kata Alia suatu malam. Suaranya datar. Raka mengangguk cepat. Iya, aku lagi atur. Alia tahu, kata atur itu kosong jika tidak disertai sumber daya, dan sumber daya itu perlahan ia tarik. Di tempat lain, tekanan mulai muncul. Pelakor, perempuan yang selama ini bersembunyi di balik narasi menolong, mulai gelisah. Ia tidak lagi datang dengan senyum penuh empati, melainkan dengan pertanyaan yang dibungkus kekhawatiran. Kepastian mulai ditagih. Janji-janji yang dulu diucapkan lirih kini dituntut kejelasannya. Raka terjepit di tengah. Ia harus menjaga wajah di hadapan Alia sambil menenangkan perempuan yang merasa sudah berhak. Untuk pertama kalinya, ketenangannya retak. Ia mulai sering menghela napas panjang, mulai membawa kegelisahan yang tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Alia memperhatikan perubahan itu dengan jarak yang aman. Ia tidak menikmati kekacauan, tapi ia juga tidak berniat menghentikannya. Baginya, ini bukan balas dendam, ini adalah koreksi. Ia hanya mengembalikan realitas pada tempatnya, bahwa usaha itu tidak berdiri di atas keberanian Raka, melainkan pada sistem yang ia bangun. Masalah mulai menumpuk. Karyawan mengeluh jam kerja yang dipadatkan, beberapa proyek tertunda. Raka harus bolak-balik menjelaskan pada mitra yang mulai ragu. Kepercayaan, mata uang paling mahal dalam bisnis, mulai menipis. Dan kepercayaan itu dulu datang karena satu nama, Alia. Di rumah suasana berubah, bukan menjadi tegang, melainkan kaku. Percakapan mereka semakin fungsional. Tidak ada lagi candaan kecil. Raka lebih sering diam, matanya memikirkan hal lain. Alia tetap menjalankan perannya dengan konsisten. Ia tidak menusuk, tidak menyindir. Justru ketenangannya yang membuat Raka semakin kehilangan pijakan. Suatu malam, Raka mencoba bertanya, "Kamu nggak khawatir usaha lagi seret begini?" Alia menatapnya sejenak, lalu menjawab pelan, "Kalau aku khawatir kalau kita mengambil keputusan tanpa dasar yang jujur." Raka terdiam. Ia tidak bertanya lebih jauh. Alia tahu kalimat itu cukup untuk menekan titik yang tepat, tanpa membuka kartu. Sementara itu, pelakor mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak lagi puas dengan pertemuan singkat dan janji yang ditunda. Ia ingin pengakuan, ingin posisi yang jelas. Tekanan itu membuat Raka semakin goyah.
Ia mulai membuat keputusan terburu-buru, mencoba menambah lubang dengan solusi jangka pendek yang justru memperlebar masalah. Alia melihat semuanya dari kejauhan. Ia tidak mengintervensi. Ia percaya pada satu prinsip. Orang yang membangun kebohongan akan runtuh oleh kebohongannya sendiri. Ia hanya memastikan dirinya tidak lagi menjadi penyangga. Langkah-langkah Alia tetap konsisten. Ia menarik diri dari beberapa kesepakatan lama, mengalihkan fokus ke aset yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia memperkuat posisi hukumnya, memastikan setiap keputusan tercatat dan sah. Ia tidak ingin ada ruang untuk memutarbalikkan keadaan nanti. Raka mulai panik, bukan karena kehilangan uang semata, melainkan karena kehilangan kendali. Ia menyadari, tanpa dukungan Alia, ia harus berdiri sendiri. Dan itu bukan posisi yang ia siapkan. Selama ini, ia berjalan di jalur yang sudah dirapikan orang lain. Topeng ketenangan itu akhirnya retak di satu titik kecil. Nada suara yang meninggi, jawaban yang defensif, dan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Alia mencatat semuanya, tanpa bereaksi. Ia tidak membutuhkan pengakuan emosi, ia hanya butuh konsistensi fakta. Di saat sore yang sunyi, Alia berdiri di ruang kerjanya, menatap papan kecil berisi rencana ke depan. Tidak ada nama Raka di sana. Ia tidak merasa bersalah, ia merasa tepat. Baginya, menarik modal bukanlah tindakan kejam. Itu adalah batas antara membantu dan membiarkan diri dimanfaatkan. Usaha itu kini goyah, bukan karena sabotase, melainkan karena fondasinya ternyata rapuh. Raka dan perempuan itu mulai saling menekan, saling menuntut, saling menyalahkan dalam sunyi. Konflik yang mereka ciptakan sendiri mulai memakan mereka perlahan. Bab ini tidak ditutup dengan kehancuran total. Usaha itu belum runtuh sepenuhnya, namun retakan sudah terlihat jelas. Dan Alia, dengan kepala dingin dan langkah terukur, berdiri di luar lingkaran kerusakan, bukan sebagai korban yang menjerit, melainkan sebagai perempuan yang menarik kembali apa yang menjadi haknya, lalu membiarkan kebenaran bekerja tanpa perlu suara keras. Permintaan itu disampaikan Alia dengan nada yang sangat tenang. Tidak ada ancaman, tidak ada kata-kata emosional. Ia hanya meminta satu hal, pertemuan keluarga. Alasannya sederhana dan terdengar pantas, klarifikasi. Kata itu cukup netral untuk tidak menimbulkan kecurigaan, namun cukup serius untuk tidak bisa ditolak. Orang tua Raka menyambutnya dengan sikap terbuka. Mereka mengenal Alia sebagai menantu yang tertib, tidak pernah membuat masalah, dan selama ini menjadi penopang keluarga. Undangan itu pun disepakati. Meja panjang di rumah keluarga Raka disiapkan. Kursi-kursi ditata rapi. Tidak ada yang menyangka bahwa meja itu akan menjadi panggung bagi kebenaran yang selama ini disembunyikan. Raka datang dengan wajah tegang yang ia coba sembunyikan. Ia duduk di samping Alia. Jaraknya cukup dekat untuk terlihat akrab, cukup jauh untuk terasa asing. Pelakor hadir dengan sikap sopan. Kepala sedikit menunduk, membawa wajah yang tampak siap disalahkan atau dibela. Ia sendiri mungkin belum tahu. Alia menunggu hingga semua hadir. Ia tidak terburu-buru. Ia ingin setiap orang mendengar dengan utuh, tanpa potongan. Ketika suasana cukup hening, Alia membuka pembicaraan. Suaranya datar, artikulasinya jelas. Saya minta pertemuan ini bukan untuk mempermalukan siapapun, katanya. Saya hanya ingin semuanya mendengar kebenaran dari sumbernya. Kata kebenaran membuat beberapa pasang mata saling berpandangan. Raka menelan ludah, ia tidak menyelah. Alia memulai dari hal yang paling sederhana, usaha. Ia menjelaskan bagaimana usaha itu dirintis, dari modal awal hingga jaringan yang dibangun. Ia menyebut angka tanpa berlebihan, menyebut peran Raka tanpa merendahkan. Ia tidak menuduh, ia hanya menjabarkan fakta. Selama ini saya mendukung penuh, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai mitra. Orang tua Raka mengangguk. Mereka tahu, mereka melihat. Lalu Alia beralih pada hal yang selama ini disembunyikan. Ia tidak menyebut nama pelakor lebih dulu, ia menyebut peristiwa. Di tengah perjalanan itu, katanya pelan, saya menemukan bahwa suami saya telah melakukan pernikahan siri, diam-diam, tanpa sepengetahuan saya. Ruangan itu hening, sunyi yang bukan karena tidak faham, melainkan karena terlalu faham. Raka menunduk, bahunya menegang, ia tidak membantah. Alia melanjutkan, pernikahan itu dilakukan dengan dalih agama, tapi dilakukan dengan kebohongan. Beberapa wajah berubah, ada yang terkejut, ada yang kecewa. Alia tidak berhenti di sana. Ia tahu, setengah kebenaran hanya akan melahirkan pembelaan. Ia menyebut bagaimana nikah siri itu disembunyikan, bagaimana narasi menolong digunakan,
Bagaimana kehadiran perempuan itu diletakkan di wilayah abu-abu, tidak diakui tapi diminta setia. Alia tidak meninggikan suara, justru ketenangannya membuat setiap kata jatuh berat. Pelakor itu duduk semakin kaku, tidak ada lagi senyum lembut. Ia ingin bicara namun tidak menemukan celah. Tidak ada tuduhan personal yang bisa ia bantah, yang ada hanya fakta yang terurai rapi. Lalu Alia membuka bagian terakhir, sumber modal. Ia menjelaskan bahwa usaha yang dibanggakan keluarga itu berdiri di atas modal dan jaringan yang ia kelola. Ia tidak mengklaim secara arogan, ia hanya meluruskan. Saya tidak pernah melarang siapapun berusaha, tapi saya juga tidak pernah menyetujui kebohongan dijadikan dasar. Orang tua Raka terdiam lama. Wajah mereka tidak marah, melainkan jatuh. Kekecewaan memiliki ekspresi yang berbeda, lebih sunyi, lebih dalam. Salah satu saudara Raka menarik nafas panjang, seolah baru memahami keseluruhan gambar. Raka akhirnya berbicara. Suaranya pelan, tidak lagi tenang seperti biasanya. Ia mencoba menjelaskan, memilih kata yang terdengar religius, berusaha membingkai tindakannya sebagai niat baik. Namun kata-kata itu terdengar kosong di ruang yang sudah dipenuhi fakta. Alia tidak menyela. Ia membiarkan Raka berbicara, karena ia tahu, di titik ini, penjelasan hanya akan memperjelas posisi. Wibawa Raka runtuh bukan karena dibantah, melainkan karena terlihat rapuh di hadapan orang-orang yang dulu ia jaga pandangannya. Pelakor itu akhirnya angkat suara. Ia menyebut perasaan, pengorbanan, dan niat. Alia menatapnya dengan tenang. Saya tidak meragukan perasaan Anda, tapi perasaan tidak menghapus kenyataan bahwa saya dibohongi. Kalimat itu cukup. Tidak ada hinaan, tidak ada makian. Pelakor itu tertunduk. Ia tidak dipermalukan oleh kata-kata kasar, melainkan oleh kebenaran yang tidak memberinya ruang bersembunyi. Pertemuan itu berakhir tanpa teriakan. Tidak ada yang berdiri membanting kursi. Yang ada hanya keheningan yang berat dan pandangan yang berubah. Keluarga Raka tidak membela dengan berbabi buta. Mereka menatap Alia dengan campuran rasa hormat dan sesal. Alia berdiri duluan. Ia mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan mendengar. Ia tidak menuntut apapun. Ia sudah mendapatkan yang ia butuhkan. Kebenaran diakui di hadapan mereka yang selama ini menjadi saksi kehidupan rumah tangganya. Saat ia melangkah keluar, Alia tidak merasa menang. Ia merasa lega. Meja keluarga itu tak lagi menyimpan kebohongan. Semua telah diletakkan di atasnya, tanpa dibesar-besarkan, tanpa disembunyikan. Bab ini tidak ditutup dengan keputusan akhir. Tidak ada vonis yang dijatuhkan. Yang ada hanyalah perubahan arah pandang. Wibawa Raka runtuh oleh tindakannya sendiri. Pelakor kehilangan selimut narasi yang selama ini melindunginya. Dan Alia, dengan ketenangan yang sama sejak awal, meninggalkan panggung kebenaran itu tanpa menoleh. Karena ia tahu, tugasnya di meja itu telah selesai. Keputusan itu diumumkan pada pagi yang biasa. Tidak ada hujan, tidak ada firasat. Sebuah surat resmi tiba di meja administrasi. Ringkas, tegas, dan dingin. Usaha yang selama ini dijalankan dinyatakan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban. Angka-angka yang dulu terlihat menjanjikan kini berjejer sebagai bukti kegagalan. Tidak ada ruang tafsir. Bangkrut. Raka membaca surat itu berkali-kali, seolah berharap kalimatnya berubah jika dilihat dari sudut berbeda. Tidak berubah. Ia duduk lama, matanya kosong. Ketika kabar itu menyebar, tidak ada keributan, tidak ada yang berteriak. Yang terdengar hanya halayan nafas panjang, dari karyawan, dari mitra, dari orang-orang yang dulu percaya. Alia menerima kabar itu dengan sikap yang sama seperti saat menerima laporan apapun, membaca, memahami, lalu menutup map. Ia tidak tersenyum, tidak pula mengernyit. Tidak ada kemenangan yang ia rasakan. Yang ada hanyalah kepastian bahwa sebuah proses telah sampai pada ujungnya. Ia tidak merayakan kehancuran siapapun, karena kehancuran bukan tujuan. Batas adalah tujuan. Di rumah keluarga Raka, suasana berubah drastis. Percakapan menjadi singkat dan canggung. Orang tua Raka tidak lagi menanyakan rencana besar atau masa depan cerah. Mereka menanyakan hal yang lebih sederhana dan lebih berat. Tanggung jawab. Bukan dengan nada marah, melainkan kecewa. Jenis emosi yang tidak bisa dihapus dengan pembelaan. Kami tidak meminta kamu sempurna, kata ayah Raka suatu sore. Suaranya bergetar tipis. Kami hanya meminta kamu jujur. Raka tidak menjawab. Kata-kata itu jatuh terlalu tepat. Saudara-saudaranya tidak lagi berdiri di belakangnya sebagai tameng. Mereka berhenti mencari alasan. Mereka tidak menyalahkan Alia,
tidak pula mengutuk perempuan lain dengan teriakan. Mereka memilih sikap yang lebih menyakitkan, menuntut penjelasan dan langkah konkret. Apa yang akan dilakukan Raka untuk membereskan dampak? Bagaimana ia bertanggung jawab pada karyawan yang kehilangan pekerjaan? Bagaimana ia mengembalikan kepercayaan yang runtuh? Di tengah semua itu, Alia tetap berada di jarak yang terukur. Ia hadir ketika diperlukan, namun tidak mengambil alih. Ia tidak mengoreksi cerita orang lain, tidak pula menambahkan detail. Baginya, kebenaran telah cukup berbicara. Ia menjaga sikap profesional, bahkan dalam situasi yang personal. Pelakor tidak lagi datang dengan narasi menolong, ia datang dengan kegelisahan yang telanjang. Janji yang dulu terdengar manis, kini menuntut realisasi. Ia menanyakan masa depan, menagih kepastian yang dulu diisyaratkan. Raka yang kini kehilangan pijakan, tidak mampu memberi jawaban selain kalimat menggantung. Ketegangan di antara mereka tidak lagi tersembunyi. Apa yang dibangun di atas rahasia, runtuh oleh terang. Alia melihat semua itu tanpa rasa puas. Ia tidak ingin menjadi penonton yang bersorak. Ia tidak ingin menyaksikan kejatuhan orang-orang dengan senyum. Ia tahu, setiap runtuh membawa korban, bahkan bagi mereka yang bersalah. Ia memilih diam, bukan karena lemah, melainkan karena menghormati dirinya sendiri. Hari-hari Alia diisi dengan hal-hal yang konkret. Ia mengamankan aset yang sah, menyelesaikan urusan administratif, dan memastikan keputusan-keputusannya terdokumentasi rapi. Ia tidak menutup pintu komunikasi, namun ia juga tidak membuka ruang negosiasi yang kabur. Batas tetap batas. Raka semakin sering terdiam. Ketenangannya yang dulu tampak kukuh, kini terlihat rapuh. Ia tidak lagi mengatur, melainkan bereaksi. Setiap panggilan terasa seperti tuntutan, setiap pesan seperti pengingat. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, betapa selama ini ia berdiri di bawah naungan yang tidak ia pahami nilainya. Di satu sore yang sepi, Alia dan Raka duduk berhadapan di ruang tengah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada upaya membenarkan diri, hanya kelelahan yang jujur. "Aku tidak menyangka akan sejauh ini," kata Raka akhirnya. Alia menatapnya singkat. "Setiap di keputusan punya jarak tempuh," jawabnya pelan. "Kita hanya jarang menghitungnya." Kalimat itu tidak dimaksudkan untuk melukai. Ia hanya ringkasan dari apa yang terjadi. Raka mengangguk, seolah menerima pelajaran yang datang terlambat. Keluarga Raka mulai mengambil sikap yang tegas. Mereka tidak mengusir, tidak menghakimi. Mereka menetapkan tuntutan, bereskan dampak, akui kesalahan, dan jangan menyeret orang lain untuk menanggung akibat yang bukan miliknya. Sikap itu membuat Raka semakin terpojok, bukan karena kemarahan, melainkan karena ekspektasi yang tak bisa dihindari. Alia tetap konsisten. Ia tidak mengubah narasi, tidak menambah drama. Ia juga tidak memanfaatkan situasi untuk memoles citra. Ia berjalan lurus, menjaga martabatnya dengan ketenangan yang sama, seperti saat pertama kali menyadari kebenaran. Ketika kabar kebangkrutan itu akhirnya mereda, tidak ada pesta, tidak ada penutup yang megah. Yang tersisa hanyalah puing administratif dan hubungan yang berubah. Alia menyadari satu hal, keheningan setelah runtuh seringkali lebih jujur daripada sorak kemenangan. Ia menata hidupnya dengan ritme yang baru, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk memastikan ia tidak terseret ke dalam kekacauan yang bukan lagi tanggung jawabnya. Ia tidak menutup hatinya, tetapi ia menutup pintu pada ketidakjelasan. Bab ini berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa penilaian akhir. Usaha telah runtuh, kepercayaan keluarga telah beralih menjadi tuntutan tanggung jawab, dan Alia berdiri di tengah semuanya dengan kepala tegak. Ia tidak merayakan kehancuran siapapun, karena ia tahu, yang benar-benar penting bukanlah siapa yang jatuh, melainkan siapa yang tetap memilih jujur saat tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Keputusan itu tidak lahir dari satu malam penuh amarah. Ia lahir dari rangkaian hari yang dipikirkan dengan tenang, diukur dengan rasio, dan diuji dengan kejujuran. Alia mengajukan gugatan cerai pada pagi yang terang, tanpa drama. Berkas-berkas tersusun rapi, alasan-alasan ditulis lugas, tidak dilebih-lebihkan, tidak pula disamarkan. Ia tidak datang untuk berdebat, melainkan untuk mengakhiri sesuatu yang sejak lama kehilangan fondasi. Di ruang yang dingin dan formal, Alia duduk dengan punggung tegak. Wajahnya tidak menunjukkan kebencian, juga tidak menyimpan harap.
ia telah selesai dengan fase menunggu. Ketika namanya dipanggil, ia melangkah dengan mantap. Kata-katanya singkat, jelas, dan konsisten dengan sikapnya sejak awal. Tidak menuduh berlebihan, tidak meminta simpati. Ia meminta keadilan, dan itu berbeda. Raka hadir dengan raut yang tak lagi berusaha menenangkan. Tidak ada topeng, tidak ada narasi besar. Ia tampak lelah, seolah baru memahami jarak antara niat dan konsekuensi. Alia tidak menatapnya lama, bukan karena membenci, melainkan karena tidak ada lagi yang perlu dicari di sana. Proses berjalan sebagaimana mestinya. Aset yang selama ini berada di bawah kendali Alia dikembalikan ke jalurnya. Kepemilikan ditegaskan, tanggung jawab dipisahkan. Alia tidak mengambil lebih dari haknya, namun juga tidak melepaskan apa yang sah. Ia tidak mengemis kedamaian, ia menegakkan batas. Setiap keputusan administratif terasa seperti menutup satu pintu, perlahan tapi pasti. Keluarga Raka menerima kenyataan itu dengan sikap yang lebih tenang dari yang diperkirakan banyak orang. Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada pula desakan untuk bertahan demi nama baik. Mereka telah melihat terlalu jelas bagaimana kebohongan bekerja. Kekecewaan mereka berubah menjadi pelajaran yang pahit, namun perlu. Alia menghormati sikap itu dengan tidak memperpanjang konflik. Pelakor tidak lagi menjadi pusat apapun. Ia hadir sebagai catatan dalam proses, bukan sebagai tokoh utama. Tidak ada hinaan, tidak ada penjatuhan. Alia tidak memerlukan itu. Kebenaran telah menyelesaikan tugasnya sendiri. Ketika sesuatu dibangun di atas rahasia, ia akan runtuh oleh terang, tanpa perlu dorongan tambahan. Hari putusan tiba tanpa sorak. Tidak ada air mata yang tumpah di lorong. Alia menerima salinan putusan dengan tangan yang stabil. Ia mengucapkan terima kasih, lalu melangkah keluar. Udara di luar terasa berbeda, bukan karena ia bebas dari masa lalu, melainkan karena ia berhenti memikul beban yang bukan miliknya. Alia kembali ke rumah yang kini sepenuhnya ia atur. Ia menyusun ulang ruang-ruang, bukan untuk menghapus kenangan, tetapi untuk memberi makna baru. Meja kerja dipindah ke dekat jendela. Tanaman kecil diletakkan di sudut yang dulu kosong. Ia menyukai keteraturan, dan keteraturan adalah caranya menyembuhkan diri tanpa meratap. Ia menata kembali hidup profesionalnya dengan ketelitian yang sama. Fokusnya jelas, jaringan yang dulu menopang usaha bersama, kini ia arahkan pada rencana yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Tidak ada dendam dalam langkah-langkah itu. Yang ada hanya kehendak untuk berdiri utuh tanpa ketergantungan yang rapuh. Di beberapa malam sunyi, Alia merenung, bukan untuk menyesali, melainkan untuk memahami. Ia bertanya pada dirinya sendiri apa yang berubah. Jawabannya sederhana, ia tidak berubah. Prinsipnya tetap sama. Yang berubah adalah batas. Ia belajar bahwa kepercayaan harus disertai kejelasan, dan cinta tidak boleh meniadakan martabat. Raka di sisi lain menjalani hari-hari yang lebih sederhana, tanpa panggung, tanpa penyangga. Alia tidak memantau, tidak pula berharap. Ia hanya berharap satu hal yang bersifat universal, agar setiap orang belajar bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Itu bukan doa yang keras, melainkan harapan yang jujur. Waktu berjalan, nama Alia tidak lagi dikaitkan dengan konflik. Orang-orang mengenalnya kembali sebagai dirinya sendiri. Perempuan yang rasional, mandiri, dan konsisten. Ia tidak menutup diri dari dunia, namun ia lebih selektif membuka pintu. Ia tahu, keterbukaan tanpa batas bukanlah kebajikan. Pada suatu pagi, Alia berdiri di depan cermin. Wajah yang menatapnya bukan wajah korban, bukan pula wajah pemenang. Itu wajah seseorang yang memilih tenang ketika bisa memilih gaduh, yang memilih jelas ketika bisa memilih kabur. Ia tersenyum kecil, bukan pada masa lalu, melainkan pada keputusan yang ia pegang dengan setia. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan yang berisik, tidak ada balas dendam yang dipertontonkan, tidak ada puing yang ditendang. Yang ada hanyalah konsekuensi, tenang, rapi, dan tak terelakkan. Alia tidak perlu meninggikan suara untuk didengar, karena ia berbicara melalui keputusan. Dan pada akhirnya, ia memahami satu hal yang kini ia pegang sebagai prinsip hidup.
Pengkhianatan bukan soal siapa yang paling keras marah, tapi siapa yang paling tenang mengambil keputusan. Dengan itu, Alia melangkah ke masa depan, tanpa beban, tanpa bising, sepenuhnya memegang kendali atas hidupnya sendiri. Pesan moral: pengkhianatan tidak selalu kalah oleh amarah, tetapi oleh ketenangan dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Harga diri dijaga bukan dengan keributan, melainkan dengan batas yang jelas dan keberanian untuk memilih diri sendiri. Pendengar setia Sari Bercerita, itulah kisahnya. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semenarik mungkin agar terasa nyata. Namun tujuannya adalah untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Sari Bercerita untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.